Yang cowok-cowok kok minder? Yang cowok-cowok kok minder ke belakang? Nggak yakin jadi cowok? Apa nggak jantan jadi cowok? Ke depan lah, sini kok kiri kanan. Iya, jangan nyandar. Siang-siang ini ngantuk nanti. Ada berapa orang lagi yang belum sholat? Ada berapa orang lagi yang belum sholat? Oh ya, kita sepakati. Ini kan kebetulan tanggal 17 Agustus kita kuliah tanggal merah. Nanti hari biasa kita kuliahnya 7.30 udah mulai kuliah. Ya, supaya nanti pukul 11 kita udah selesai, kalian mau kuliah lagi bisa pulang ke kampus. Ya. Dipercepat, ya. Boleh? Ada yang bangun pukul 8? Yang subuhnya pukul 9 ada enggak? Coba, yang malam tadi bangunnya pukul berapa paling cepat? Pukul berapa? Kalian bangunnya pukul berapa? Jam 4. Oh iya. Ada lagi? Ada lagi? Selain jam 4, yang lebih cepat dari itu? Saya pukul 3. Jadi pukul 3, satu sholat tahajud. Ya, kita biasakan. Karena disitulah kita bisa berkomunikasi. Langsung. Tanpa ada yang mempengaruhi, seolah kita bisa bicara langsung. Sholat tahajud. Ya. Nah, sampai subuh saya nggak tidur. Ini karena kuliahnya siang, kebiasaan yang sudah saya hentikan minum kopi, terpaksa saya minum kopi. Jadi saya tadi siang tidak bisa tidur, saya minum kopi. Kalau enggak saya pasti baring dulu. Setelah habis sholat zuhur, saya baring dulu. Ada kebiasaan begitu. Tapi karena kuliah ini, jadi tidak ada alasan ya. Dengar satu, yang kedua, grup WA itu dipisahkan. Puisi ya puisi, fiksi ya fiksi. Buat 2 grup. Ya. Paham? Paham. Jadi dibuat 2 grup. Ya. Nah, jadi jangan oh kan satu kelas itu juga dosennya. Tapi kan seperti tadi ada satu orang yang hanya belajar puisi. Oke? Kemudian Anda ingat nomor absen Anda. Di pelajaran apresiasi puisi nomor berapa absen Anda? Jadi nanti kalau Anda jalankan tugas tinggal nomor absen aja. Itu sangat membantu saya untuk meriksa. Paham? Kalau tidak, absen Anda itu tidak pakai abjad, tidak urutan abjad. Satu nama cari lagi. Akhirnya bukan karena lama meriksanya, cari nomornya. Tapi kalau ada nomornya, ini nomor sekian. Saya tinggal cari nomornya, cek benar namanya atau tidak. Paham? Nah. Dan untuk meyakinkan saya bahwa Anda betul-betul belajar, Anda mengomen komentar teman Anda kah? Atau YouTube saya kah? Buktinya Anda menonton, Anda tinggal katakan nomor absen Anda. Anda kali WA ke saya, Pak saya nonton ini, konten ini, nomor absen saya itu. Tapi jangan satu kali nonton buat WA, habisnya saya jawab WA-nya terus. Paham? Minimal kalau saya harapkan minimal kalian tuh ada 10 konten teman minimal gitu. Yang harus kalian tonton. Walaupun sekilas-sekilas. Mana tahu Anda lupa, Anda tidak bisa kasih duit, Anda bisa subscribe teman. Anda bisa apakan teman. Anda bisa komen gitu. Tapi komennya yang konstruktif lah. Jangan hebat, bagus. Ya. Semangat.
Ya jangan sampai itu. Yang konstruktif. Paham? Ada hal yang lain sifatnya. Kalau Anda berteman dengan saya, itu pasti nanti akan muncul. Misalnya Anda TikTok, itu pasti muncul. Ya. Misalnya Anda punya snack, kalau kita bertemanan, kalau Anda belum punya snack, belum punya TikTok, Anda pelajari, bisa kita dapat uang kok. Saya udah coba, kemarin saya hentikan karena saya tidak begitu. Misalnya kita kan nonton snack itu kan ada videonya, kalau kita dapat koin. Nah, buka dananya, saya dapat ambil 4-5 kali, dapat 40.000. Kita bisa beli pulsa, misalnya beli paket. Apalagi sekarang misalnya kalian baru buka, ya saling memberitahu. Jadi Anda buka-buka sendiri. Misalnya saya ngundang, saya dapat duit, Anda dapat duit. Itu. Jadi ada cara sambil kuliah kita sambil cari duit. Minimal beli paket. Nggak bisa beli mobil nggak apa-apa lah. Ya. Jangan cerita apa, orang beli mobil nggak begitu. Jadi hemat pulsa itu bisa mendatangkan uang. Paham? Nah, saya sekarang lagi memacu, mohon maaf saya katakan kepada Anda. Saya untuk membuktikan kepada mahasiswa bahwa YouTube itu memang kita sambil kuliah itu bisa mendatangkan uang. Saya lagi memacu sekarang. Anda lihat subscribe saya, itu dulu udah lama saya berhenti 1.000 lebih, sekarang ada 1.210. Saya yakin di antara Anda ada yang belum subscribe saya, mudah-mudahan Anda bantu. Kalau nanti saya tinggal jam tayangnya aja. Jam tayangnya misalnya itu tercapai, itu udah yakin, saya udah janji itu saya akan bantu. Mungkin beasiswa, mungkin praktikum sastra, saya sponsori. Itu saya target saya gitu. Karena YouTube saya itu saya lahirkan dulu itu bulan September. Tapi setelah itu saya pecah. Saya pecah beberapa konten. Kan ada tas, ada ini. Semester ini yang tentu saya pending dulu. Itu saya konsentrasi ke sini. Karena udah mencapai, subscribe-nya udah mencapai. Udah lama mencapai. Si Ismi sudah 900. Nah, temannya satu SMA sudah menghasilkan YouTube. Kuliah di Unimed. Di psikologi Unimed. Udah menghasilkan. Kakak temannya di TikTok dia ada seller buku, penghasilannya 15 juta. Bukan di kota. Dia tinggal tuh di atas Terletak Buluh lagi. Dia tidak menerbitkan buku, dia hanya menjual buku orang, buku-buku agama. Karena ujung-ujungnya kalian kan harus cari duit sendiri kan? Iya Pak. Oh kami perempuan Pak, nggak mikirkan duit sendiri. Nanti cari aja suami kaya. Ya syukur kalau dapat suami kaya. Tapi kalau suami kaya selingkuh, gimana? Atau tiba-tiba, oke lah dia baik benar. Tapi 2 bulan waktu sudah itu dijemput oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan nyawanya. Nah oleh karena itu, ingat kata-kata Soekarno, kita harus berusaha berdiri di kaki sendiri. Jangan Anda mengharapkan mencari gaji, yang harus Anda harapkan itu menciptakan gaji. Kalau kita menciptakan gaji, kapan saja. Paham tuh? Nah, karena itu saya katakan sekali lagi, karena di kuliah lain akan ada orang memberikan semangat tentang media sosial, ketemu dengan saya semester ini saya harus semangatkan. Mulai kuliah di ini pulang, Anda harus targetkan minggu depan kuliah dengan Pak Saprial saya sudah menghasilkan sekian konten TikTok, sekian konten snack, sekian YouTube saya. Yang jelas di luar tugas. Minimal 1 hari itu masa tidak bisa membuat TikTok? Masa tidak bisa membuat short YouTube yang hanya 1 menit? So YouTube saya 1 menit loh. Lewat 1 menit nggak naik dia. Tadi itu saya membuat short kepanjangan saya hapus. Saya ingin buat di short gitu. Nanti saya kirimkan kepada Anda shortnya. Udah tahu kan? Udah tahu? Ada yang nonton? Oh belum. Nanti saya kirimkan. Jadi tidak perlu lama-lama.
Ini saya buat konten sekaligus mendata Anda yang hadir itu siapa. Saya memberikan pengarah pada Anda, saya buat video kan. Jadi saya tinggal videokan, tahu saya yang hadir itu siapa, wajahnya siapa. Paham? Jadi tidak perlu kita ribet. Ya nggak mungkin lah. Nanti saya buat video Anda, tahu ada orang tua Anda lihat, ada teman Anda melihat. Jumlah Anda memang 40 orang, tapi yang berhubungan dengan Anda, yang nggak mau lihat itu ya jelas orang-orang yang pernah Anda putuskan tanpa sebab, atau orang-orang yang utangnya tak Anda bayar. Jadi kita mudah kok pulang sambil pulang. Saya buat konten, lihat di konten saya. Mahasiswa pulang, saya videokan 1 menit, saya kirim. Karena itu dokumentasi juga. Jadi mudah kok mencarinya itu. Tapi itu tadi, saya udah banyak melihat komentar Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad juga. Tidak bisa di media sosial ini kita masih sendiri, harus kolaborasi. Karena itu tengok Raffi Ahmad, diundang orang, dia datang. Saling mendukung. Nanti dikenal sekali di YouTube itu Raffi Ahmad itu. Di WA orang, asal dia tidak sibuk, dia datang. Siapapun gitu. Gitu juga dia bantu. Kemarin kan ada tamunya YouTuber yang dari Cina itu, orang Padang, yang istrinya orang Cina. Ya kan? Konten kemarin kalau lihat kontennya kemarin itu dia pakaian adat Minang, karena dia inginnya pestanya pakai adat Minang. Lalu ditonton oleh orang yang menjaga rumah adat di Batu Sangkar, lalu dia diundang. Ada kontennya dia berpakaian adat Minang dengan suaminya. Padahal di China itu susah loh. Tidak seperti kita. Untuk naik ke YouTube susah. Dia pakai aplikasi apa gitu untuk naik ke YouTube. Gitu. Dia hanya dagang, memperkenalkan makanan orang, makanan Indonesia. Dia betul bekas dari koki, dari pembantu rumah makan. Hanya itu tiap hari tidak ada untung, tapi dia mengenalkan aja. Tapi tiap hari dia berbeda. Punya anak 2. Nanti saya lihat di snack di YouTube. Jadi itu, oke, mulai lagi, semangat lagi, kejar lagi gitu. Si Ismi itu tidak lama lagi tuh, dia mencapai 1000. Pas semester kemarin, pas mau KKN itu melonjak subscribe-nya 200. Dia kasih tahu, Pak, subscribe Ismi udah 2800. Mencapai 900, sekarang dapat 900 lebih. Mungkin pulang ini dia lah. Satu. Yang kedua, Anda lihat grup KKN Unri yang paling aktif itu kelompok dia. Mungkin di lapangan tidak, tapi yang mempublikasikan kegiatan itu, yang saya tahu itu kelompok dia. Lihat di TikTok. Ya, hampir semua kegiatan itu dia KKN dia buat. Karena itu saya tahu, jadi saya nggak khawatir lagi. Dia pulang tanggal 20. Gitu. Lalu saya buat komen, semangat, jauh, dulunya kan jauh daerahnya, 300 kota hampir batasan dengan Sumbar. Tapi karena dia buat konten, kakaknya terasa dekat. Gitu. Saya menemani anak saya ngantarkan anak masuk KKN di Siak, di Sungai Apit. Tapi saya nggak lihat tuh konten-kontennya. Saya buat konten, saya ngantar mereka turun, menemani anak saya sebagai pembimbing. Jadi itu, oke, semangat ya. Iya, Pak. Jadi kuliah kita kapan? Jam berapa? 7.30. Jadi 7.30 nanti kita istirahat jam 9. Ya kan, lalu 9.30, 30 menit. Ya, mana tahu belum ada yang sarapan pagi. Dari jam 9.30 kita mulai, kita selesai nanti pukul 11. Pukul 11, kalau Anda di jalan yang benar, tidak sampai 1 jam sampai ke kampus. Iya, kalau di jalan yang sesat kan nggak tahu saya. Kok nggak nyampe gitu. Kemarin ada yang kuliah,
Ya, mutar-mutar sesat. Udah pakai Google Map, udah dikirimkan oleh temannya. Tapi kan jangan percaya sekali dengan itu, dengan map itu. 100 meter lagi putar, disuruh putar ke kiri, kadang putar ke kanan. Gitu. Paham? Jadi saya tak ulangi lagi dan mudah-mudahan. Tapi sekali lagi saya katakan pada Anda hadir kuliah sebelum kuliah pun Anda bisa buat konten. Ya, Anda bisa buat konten. Jangan pikirkan masalah kualitas. Oh ini tidak ada lagunya Pak. Oh ini tidak usah itu pikirkan. Yang penting konten Anda terisi. Gitu. Ya. Kalau udah rutin baru kita seleksi. Yang mana nih yang digemar oleh orang? Oleh teman-teman Anda, oleh subscriber Anda, yang mana digemar? Yang mana yang di-follow orang? Yang mana? Itu. Ya kita juga berusaha mengirimkan ke teman-teman kita. Mungkin teman kita SMA dulu, SMP dulu. Gitu. Kalau sudah banyak, Anda bisa menggunakan hal itu. Mau live, saya nggak ada waktu untuk live gitu. Saya udah bisa live. Jadi mungkin pertengahan habis UTSLT mungkin ada waktunya kita live. Kuliah sambil live di TikTok. Jadi yang tidak kuliah dengan saya, tidak hadir, dia bisa bertanya. Cuma kan lebih enaknya kan ada laptop, ada komputer supaya layarnya bagus. Gitu. Biaya lagi. Ya? Paham? Supaya nggak ngantuk, hidup ke lampu itu. Pencet semua lampu itu supaya hidup. Baik, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi. Karena saya katakan tadi itu keprok jadi apa betul saya